Itu nanti kalau saat ini mungkin sudah mencapai sekitar 200.000 sampai 180 sampai 200.000 per kilogram gitu ya. Nah, di sini kami anggarkan di angka 250. Itu biayanya 75 juta kalau menggunakan 300 kilogram. Kemudian untuk biaya pupuk ini adalah pengolahan lahan yang manual, 1 hektar di cangkul seperti itu ya. Kita ngolah lahan, buka lahan, bulut segala macam itu 14 juta. Kita juga akan menggunakan traktor-traktor ataupun alat pertanian, pasti akan lebih murah daripada ini. Kemudian untuk perawatan pemupukan sampai ke masa panen itu totalnya sekitar 3.900.000, dan untuk panennya sendiri itu biayanya sekitar 3.600.000, dan untuk memanen umbi itu sekitar 10 juta. Totalnya itu adalah sekitar 113 juta. Jadi ini adalah biaya yang istilahnya tertinggi yang kami anggarkan gitu ya. Bisa jadi akan kurang daripada ini gitu. Nah, kemudian dari 113 juta, berapa yang akan dihasilkan oleh petani di sini atau mitra? Itu adalah dari 1 hektar dengan tanaman 40.000 tanaman atau 40.000 bibit ini, itu akan menghasilkan adalah sekitar kalau kita ambil yang terendah, satu umbinya 0,8 kilo atau 800 gram, itu hasilnya 32 ton ya. Nah, tapi ini 0,8 kilogram ini sebenarnya sangat rendah. Itu adalah minimal untuk umbi produksi. Tapi pada kenyataannya aktual kami yang sudah kami lakukan, itu biasanya dalam satu musim panen atau musim tanam ini itu bisa mencapai 1 sampai 1,2 kilogram seperti itu. Tapi di RAB kami buat yang paling rendah. Nah, 32 ton. Kemudian kalau 32 ton ini dihitung, ini kami tetap tulis 40.000 gitu ya, 40 ton. Karena nanti akan kita kurangi sebetulnya. Nah, kemudian juga ada biji katak di situ. Nah, ini total dengan ada asumsi kegagalan 20%, maka di situ akan bisa didapatkan labanya setelah dipotong dengan biaya itu adalah bersihnya 161 juta. 161 juta, kemudian nanti akan dilakukan bagi hasil 25% ya. Jadi kira-kira petani itu akan bisa mendapatkan sekitar 100 lah gitu ya. Itu 100 minimal itu akan mendapatkan 90 juta dalam satu musim panen, satu musim tanam. Satu musim tanam ini adalah biasanya dari pengalaman kami maksimal 9 bulan seperti itu ya. Nah, jadi di sini kemitraan dengan Zavira itu adalah keunggulannya, petani tidak perlu memikirkan modal di awal karena kami bekerja sama dengan Bank BRI, kami mendapat dukungan. Ini akan dimodali 100 di situ ya. Jadi 100 ini memang cukup untuk 1 hektar, itu cukup sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran, dan petani pun juga sebetulnya tidak langsung menggunakan semua 100. Jadi skema ini bagaimanapun adalah kur, maka ini akan diberikan kepada petani di situ. Tetapi petani karena ini adalah bermitra dengan PT Zavira Jaya Bumi, maka sesuai dengan perjanjian kami juga dengan BRI, itu adalah dana ini agar tepat sasaran, agar memang benar-benar digunakan dalam budidaya, jadi harus diawasi. Jadi dana ini akan dikelola bersama, jadi akan dikelola oleh PT Zavira di sini. Nanti setiap kali akan melakukan pengajuan. Jadi ini sistemnya nanti pengajuan. Jadi dana tidak akan dipakai oleh PT, khusus dana itu akan dipakai petani itu saja. Tapi sistemnya harus terawasi. Jadi kalau misalkan mau melakukan pengolahan lahan menggunakan tenaga kerja, misalnya biaya kultivator atau membajak lahan di situ butuh 5 juta, maka petani akan mengisi form pengajuan pengolahan lahan sebesar 5 juta. Nah, diserahkan kepada perusahaan, perusahaan akan mentransfer biaya tersebut kepada petani untuk bisa dilakukan realisasinya seperti itu. Nanti juga demikian, bibit ketika kita lakukan serah terima, kita semua ada nota transaksinya sampai kepada panen seperti itu. Nah, total biaya yang digunakan petani sesuai dengan nota-nota itulah itu yang nanti akan dipotongkan dari hasil panen.
Jadi kalau petani memakai hanya 75 juta, ya hanya dipotong 75 juta, tidak 100 juta, begitu. Ya. Jadi semuanya akan transparan. Kami juga harus bertanggung jawab kepada BRI. Dan tadi yang kami sampaikan bahwa memang petani itu tidak bertanggung jawab kepada BRI-nya, itu pun kami perkuat dengan perjanjian di sini. Jadi kepada petani kami nanti akan ada ini adalah surat perjanjiannya, bahwa yang kami sebutkan di sini memang adalah di poin 2 ini adalah pihak petani bertindak sebagai penerima dana KUR BRI dan sebagai mitra pihak 1 yaitu Zafira sebagai penerima dana KUR BRI dan sebagai mitra pihak 1 Zafira tidak dibebankan memberikan jaminan dan atau agunan apapun kepada BRI. Ini tadi yang kami sampaikan bahwa petani tidak memberikan agunan. Terus kemudian di sini yang kami juga